Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, bil khusus para siswa-siswi Abi di kelas 10 agama yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kesehatan, hidayah, inayah, taufik, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini pagi hari Abi kembali dapat menyajikan video usul fikih untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan ini adalah materi terakhir untuk bab ini, Makanatu Usulil Fikhi ini. Sengaja Abi selesaikan sekarang supaya nanti kalian bisa belajar menjelang penilaian akhir semester. Oke, baik, langsung saja ya. Ini ta'rifu usulil fikhi wa mawadi'u ilmi usulil fikhi sudah kita pelajari, dan semalam videonya sudah Abi record, dan dari kemarin Abi record, semalam Abi sudah siap sajikan, dan tadi pagi sudah kelihatan di dalam channel Abi ini ya. Baik, yaitu tentang mawadi, itu yang terakhir. Kita lanjutkan video yang ketiga ini, yaitu tentang ahammiyatu ilmi usulil fikhi wa faidatuhu ya. Nanti akan Abi teruskan dengan yang selanjutnya, yaitu ghayatu ta'allum ilmi usulil fikhi wastimdaduhu. Nanti jadinya selesai sudah semuanya tentang makanatu usulil fikh. Baik, kita mulai masuk ke sini. Ahammiyatu ilmi usulil fikhi wa faidatuhu. Apa itu ahammiyah? Ahammiyah artinya kepentingan. Apa pentingnya kita mempelajari usul fikih atau mempelajari ilmu usul fikih. Nah, itu akan kita ketahui di sini ya. Ahammiyatu ilmi usulil fikhi, kepentingan mempelajari ilmu usul fikih. Insya Allah penting, karena memang ini adalah dasar-dasar fikih. Sedangkan fikih salah satu ilmu yang dituntut untuk kita laksanakan, kita pelajari, dan selanjutnya bisa kita laksanakan, karena fikih ini terkait dengan ibadah keseharian kita, bahkan hidup keseharian kita, di mana ada fikih jinayat, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih munakahah. Itu kan kita sudah belajar kemarin. Jadi sangat penting untuk mempelajari dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita lihat apa saja kepentingan daripada mempelajari ilmu usul fikih. Lihat, ahammiyatu ilmi usulil fikhi wa faidatuhu, kepentingan ilmu usul fikih dan faedahnya. Fa'ilmu usulil fikhi, maka ilmu usul fikih itu lahu ahamiyatun kabiro, dia memiliki kepentingan yang sangat luar biasa, artinya sangat penting ya, begitu. Fi syariatil islamiyah, di dalam syariat Islam. Kenapa? Li'annal adillah asyar'iyyah muhaddadah wa ma'dudah, karena yang namanya dalil-dalil syar'i itu kan terbatas, ya kan? Terbatas dan bisa kita hitung. Ayat Al-Quran bisa kita hitung, berapa jumlahnya kita bisa hitung. Hadis-hadis dibukukan oleh para ulama juga bisa kita hitung jumlahnya, ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, itu semuanya bisa terhitung dan sudah terbatas. Artinya ayat Al-Quran sudah tidak diturunkan kembali, hadis-hadis pun sudah tidak dikatakan kembali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian dalil-dalil sudah terhenti. Nah, itu dasarnya itu. Karena dalil-dalil sudah terhenti, sedangkan masalah-masalah itu banyak dan peristiwa-peristiwa selalu terjadi, ya kan? Selalu terjadi mutajaddidah, artinya ada terus peristiwa-peristiwa yang baru seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang umat Islam kan bukan cuma di Arab aja, udah ada di Indonesia, udah ada di Amerika, bahkan mungkin ada di kutub.
Kita nggak tahu aja ada di kutub apa enggaknya. Kalau misalnya ada, bagaimana tuh orang-orang yang ada di kutub? Di situ kan matahari jarang kelihatan. Iya kan? Atau mungkin kelihatannya tidak selalu, tidak setiap hari. Karena apa? Yang namanya kutub, benua es, Antartika itu. Nah, nah kalau demikian ada masalah bagaimana nanti kalau mereka misalnya puasa? Iya kan? Nah, sekarang kalau seandainya timbul masalah, sedangkan syariat sudah tidak diturunkan, ya kan? Sedangkan Al-Quran wahyu sudah tidak diturunkan, dan hadis juga sudah tidak diucapkan oleh Rasulullah. Tidak bisa kita lagi melihat perbuatan Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana itu? Maka wazdadal muasyakil ma'atatawuriz zaman wal makan. Nah, ini juga masalah-masalah selalu bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan juga meluasnya tempat atau wilayah yang diduduki oleh umat Islam. Ya, umat Islam kan sekarang udah ada di mana-mana tadi Abi bilang. Nah, itu pasti ada saja masalah kan, ada saja kesulitannya. Nah, oleh karena itu, fal masyakilul waqi'ah fi asrinal yaum, maka masalah-masalah yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, dewasa ini nih, hari ini, qad la yujadu fi asrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terkadang masalah-masalah itu tidak terdapat di dalam zaman Rasulullah. Ya, bahkan banyak banget masalah yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan masa kita sekarang, di masa sahabat saja yang baru beberapa tahun berpisah dengan Rasulullah, ya, baru beberapa tahun ditinggal oleh baginda Rasulullah, itu sudah timbul banyak masalah. Seperti masalah yang pertama adalah masalah siapa nanti yang memimpin umat Islam setelah baginda Rasulullah wafat. Nah, ini kan bingung juga. Ini sudah masalah baru, dan itu baru saja Rasulullah wafat. Bahkan saat itu Rasulullah belum dikuburkan, belum ditadfin. Nah, sudah muncul masalah. Sampai-sampai para sahabat ketika itu hampir terjadi perselisihan untuk menunjuk siapa yang harus menjadi khalifah. Nah, kalau misalnya zaman itu saja, zaman sahabat sudah ada masalah, apalah lagi zaman kita sekarang yang sudah terpisah 1400 tahun lebih dari masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya kan? Oke. Wala fi asri sahabah. Kemudian kalau di masa Rasulullah kejauhan dah, mungkin saja wala fi asri sahabah. Mungkin saja masalah yang terjadi sekarang juga nggak ada di dalam zaman sahabat, mungkin. Ya, wat tabi'in, atau di zaman para tabi'in mungkin, wa tabi'in dan juga para tabi'in mungkin. Artinya apa? Masalah yang terjadi sekarang ini bisa saja tidak terdapat di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in. Artinya benar-benar masalah ini nggak pernah ada sebelumnya. Dan sekarang bagaimana kalau muncul masalah-masalah yang baru yang nggak ada semuanya itu di situ, nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada di ijma, nggak ada di qiyas, nggak ada di kitab-kitab fikih, ya kan? Nah, bagaimana caranya itu? Nah, inilah pentingnya belajar ilmu usulul fikih. Fabi ma'rifat yang ilmi usulul fikih, maka dengan mengetahui ilmu usul fikih, yumkin lil alim, itu akan memungkinkan bagi orang yang tahu ilmu ini, yatrukul ahkam asy-syar'iyyah lil waqa'i al haditsah. Mungkin saja ini nanti bisa menggali, bisa mencari, bisa mendapatkan hukum-hukum syariat terkait dengan kejadian-kejadian yang baru terjadi di zaman kita ini. Artinya hukumnya bisa dicari melalui ilmu usul fikih, yaitu dengan melihat ayat Al-Quran, dengan melihat hadis, kemudian mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran atau hadis tersebut. Nah, itu kan ada kaidah-kaidahnya tuh di dalam ilmu usul fikih. Kayak kaidah usuliyah. Itu ada cara-caranya. Nah, di situ diharapkan kalau ada orang yang menguasai ilmu usul fikih, dia akan mampu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga bisa menentukan hukum-hukum syariat. Oh, ternyata naik motor itu hukumnya boleh, bahkan kadang-kadang bisa jadi sunnah, ya, bahkan kadang-kadang wajib misalnya. Itu kan bisa dicari dari usul fikih. Oke, jadi inilah pentingnya ilmu usul fikih. Abi ulangi sekali lagi, ya. Kenapa usul fikih itu penting? Usul fikih itu menjadi penting karena apa? Karena wahyu Al-Quran dan hadis Nabi itu jumlahnya terbatas.
dan waktu diturunkannya juga sudah tidak ada lagi, artinya sudah terhenti. Sedangkan masalah-masalah terus-menerus muncul, ya kan, seiring dengan perkembangan zaman, ya, seiring dengan meluasnya wilayah yang ditempati oleh para umat Islam, atau umat Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru, ke seluruh pelosok dunia, maka tentu saja timbul masalah-masalah. Nah, masalah-masalah yang terjadi di zaman ini kan tidak terjadi di zaman yang lalu, atau mungkin masalah baru yang belum pernah terjadi di zaman yang lalu, zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, bahkan mungkin saja itu baru terjadi pada tahun 2000-an ini. Itu kan artinya benar-benar masalahnya baru. Nah, sekarang bagaimana status masalah itu, hukumnya? Boleh atau tidak tuh kita laksanakan? Seperti itu. Karena naik motor zaman Rasulullah tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Nah, bagaimana nih kita hukumnya naik motor? Nah, karena tidak ada wahyu di dalam Quran kan nggak ada, maka janganlah kamu naik motor, nggak ada. Atau maka naik motorlah kamu, nggak ada. Di hadis juga nggak ada. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Nah, di situ bisa memakai ilmu usulul fikih, dicarilah itu hal-hal yang terkait dengan naik motor. Oh, ternyata di zaman dulu tidak ada motor. Tapi ada masalah tentang naik kendaraan. Nah, ayat tentang naik kendaraan ini bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengambil hukum tentang naik motor. Lalu bagaimana caranya? Nah, itu yang tahu adalah para ulama, para ahli yang telah mempelajari usul fikih. Sehingga setelah para ahli itu mempelajari, para ahli itu mengambil kesimpulan, oh, naik motor itu hukumnya boleh. Itu misalnya seperti itu. Oh, naik motor itu hukumnya sunnah. Oh, naik motor itu hukumnya wajib. Oh, naik motor itu hukumnya makruh. Oh, naik motor itu hukumnya haram, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa disimpulkan oleh para ahli yang telah menguasai ilmu usul fikih. Paham? Oke, jelas ya bikinnya. Ini ahamiyatu usulil fikih, kepentingannya diantaranya itu. Jadi untuk mengetahui hukum-hukum yang terjadi pada masa sekarang, di mana di mana masa sekarang itu peristiwa-peristiwanya belum tentu terjadi pada masa-masa yang lampau, ya. Dan kita tidak bisa menemukan dalilnya, karena apa? Karena dalil syariatnya sudah terputus, ya, karena dalil syariat sudah tidak diturunkan kembali oleh Allah dan tidak disampaikan lagi oleh baginda Rasulullah. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang faidatu ilmi usulul fikih. Apa manfaatnya kita mempelajari ilmu usul fikih? Ya, inna ilma usul fikih, sesungguhnya yang namanya ilmu usul fiqh adalah ilmu jalilul qadr, suatu ilmu yang memiliki jalil itu besar. Artinya ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Walaha fawaidu katsiratun, dan ilmu usul fikih ini dan ilmu usul fikih ini memiliki faidah-faidah yang sangat banyak. Nah, artinya banyak faidahnya. Di sini cuma tertulis 2 doang, tapi sebenarnya faidahnya banyak. Di dalam kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu kitab Usulul Fiqhil Islami, terdapat 5 aspek yang berupa manfaat daripada ilmu usul fiqh. Faidah yang pertama, faidatun tata'allaqu bil madhi, manfaat yang terkait dengan keadaan yang lalu, yaitu apa? Wahiyya ma'rifatul qawaid, yaitu mengetahui kaidah-kaidah allati i'tamadahal fuqaha, yang disandarkannya para fuqaha. Artinya para fuqaha itu bersandar kepada kaidah-kaidah itu fi istinbatil ahkam, di dalam menyimpulkan hukum. Nah, ini faedah yang pertama, ya. Faedah yang terkait dengan apa-apa yang sudah terjadi. Nah, kaidah-kaidah itu sudah dibuat sejak zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan sejak sebelum zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebenarnya usul fikih juga sudah ada. Ya, sudah ada sebenarnya sejak masa Rasulullah, bahkan sudah ada. Cuma kaidah-kaidahnya belum dibuat, istilah-istilahnya belum dibuat, cara-caranya belum
belum ditentukan. Nah, itu mulai dibuat, mulai ditentukan sejak Imam Syafi'i menyusun kitab yang namanya Ar-Risalah. Makanya Imam Syafi'i dijuluki sebagai bapak pelopor usul fikih. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan kaidah kemarin misalnya kita contohin aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dirikan sholat ini perintahnya apa jadinya ya? Kan kita diperintahin sholat, ini sunnah apa wajib ini ya? Nah, dari kaidah al-aslu fil amri yaqtadil wujub, bahwasanya dasar perintah, asalnya perintah itu adalah menuntut untuk dilaksanakan, artinya wajib dilaksanakan. Oh, berarti sholat hukumnya wajib. Nah, itu para ahli fikih ini bisa mengambil kesimpulan dari situ dengan kaidah-kaidah yang umum tadi, yang ijmal tadi. Paham? Oke. Kedua, faidatun tata'allaqu bil hadir wal mustaqbal. Ini faidah yang terkait dengan masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Hukum-hukumnya kan belum ada tuh di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah. Ya kan, orang masalahnya juga belum ada. Nah, makanya di sini dengan usul fikih itu wahiyya tu'allimu turuqa istimbatil ahkam lil hawadis al mutajaddidah. Nah, nanti faedahnya apa? Dengan belajar usul fikih itu nanti kita bisa tahu cara-cara mengambil kesimpulan hukum untuk peristiwa-peristiwa ini. Dengan cara apa? Kan peristiwanya dulu belum ada. Nah, dengan mengetahui itu, dengan menguasai itu, nanti kita akan mudah menentukan hukum dari suatu peristiwa. Walaupun peristiwa itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, walaupun peristiwa itu tidak pernah ada di zaman sahabat, ya, tapi dengan metode ini, dengan kaidah ini, dengan ilmu ini, kita bisa mengambil kesimpulan hukum walaupun tidak ada, dan dengan dalil-dalil yang benar, ya. Dalilnya benar, caranya benar, sehingga apa? Sehingga hukum yang dihasilkan juga insya Allah akan benar di sisi Allah, karena memang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga sumber-sumber yang lain, ya. Oke. Wattamakkun min istikhrajil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, itu juga menjadi mampu, berkuasa, ya, menjadi mampu untuk mengambil atau mengeluarkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala asasin salimatin, berdasarkan dasar-dasar yang benar, yang selamat, artinya yang benar. Kenapa yang benar? Karena memang sudah disepakati oleh para ulama, misalnya Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas itu kan sudah muttafaq, sudah disepakati. Atau dengan metode masing-masing mazhab, dengan dasar-dasar yang dipakai oleh masing-masing mazhab, seperti mazhab Hanafi misalnya pakai istihsan, kemudian ditemukanlah jawaban untuk masalah yang baru itu caranya dengan melalui istihsan, silahkan, ya. Paham ini ya? Abi ulangi. Jadinya untuk faedah yang kedua ini yaitu faedah yang terkait dengan permasalahan yang baru, atau mungkin nanti akan datang lagi masalah-masalah yang kita nggak tahu sekarang ini belum pernah terjadi. Itu semuanya tenang, itu semuanya bisa diatasi dengan usul fikih. Artinya kalau seseorang menguasai usul fikih, maka dia akan bisa mengetahui cara-cara mengambil hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa yang baru. Walaupun belum pernah ada di zaman sebelumnya, tapi bisa. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara menguasai ilmu fikih, itu ada cara-caranya di situ kan. Ada kaidah-kaidahnya segala macam, itu nanti diteliti dulu. Wa tamakkun min istikhrajil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Wa tamakkun min istikhrajil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, dan juga akan mampu mengeluarkan hukum-hukum syariat yang bersifat perbuatan, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, dari Al-Quran, dari hadis, dan dari sumber-sumber hukum lain, ala asasin salimah, berdasarkan asas yang benar, berdasarkan kebenaran, artinya tidak menyimpang. Karena ini sudah sesuai dengan apa-apa yang sudah digariskan oleh para ulama. Para ulama itu juga menyesuaikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka buat itu dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya? Nah, itulah dua di antara manfaat yang ada di buku kita, ya, di buku pegangan kita. Kemudian tadi Abi bilang bahwasanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku beliau, di dalam buku Ushulul Fiqhil Islami, mengatakan ada
pelajaran atau manfaat-manfaat lain daripada ilmu usul fikih. Ya, kan Nabi bilang bahwasanya di antara buku yang Abi jadikan pegangan, karangan yang Abi jadikan pegangan adalah karangan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, juga Syekh Abdul Wahab Khalaf, ya kan, dan satu lagi Syekh Muhammad Abu Zahra. Nah, di sini Abi ambil salah satunya, yaitu dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau bilang bahwasanya manfaat itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Satu, manfaat kesejarahan. Manfaat kesejarahan atau yang terkait dengan tarikh, dengan sejarahnya. Bahwasanya dengan ilmu usul fikih itu didapatkan informasi tentang sumber-sumber kajian para mujtahid dan metode-metode mereka, cara-cara mereka dalam menetapkan hukum syara. Nah, itu. Jadi manfaat ini jelas sangat urgen, soalnya terkait akan kejadian suatu umat, akan suatu bangsa dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalunya. Nah, di situ akan bisa membuat masa depan menjadi lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang, ya begitu. Itu diambil dari sejarahnya. Kemudian ada manfaat ilmiah dan amaliyah. Manfaat ilmiah ini untuk para mujtahid, yaitu kompetensi atau kemampuan mereka untuk menetapkan hukum yang didasarkan pada dalil-dalil syariat yang ada, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Nah, itu di situ. Ya, itu yang dimaksud dengan manfaat ilmiah, artinya secara keilmuan. Nah, yang berhak adalah para mujtahid karena mereka yang mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad, ya. Lalu manfaat amaliyahnya bagi kita orang yang belum mampu berijtihad sendiri, maka kita ini bisa paham tentang sumber hukum yang digunakan mereka. Kita dapat paham bahwasanya para imam mazhab, para mujtahid itu menggunakan sumber hukum Al-Quran. Oh, Imam Hanafi menggunakan sumber hukum istihsan. Oh, Imam Syafi'i menggunakan istishab. Oh, Imam Maliki menggunakan maslahah mursalah dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kita bisa tahu. Ini untuk kita amaliyahnya. Nah, itu yang kedua. Sekarang manfaat yang ketiga, yaitu manfaat dalam ijtihad. Dan manfaat dalam ijtihad bagi seorang mujtahid ketika mengkaji usul fikih itu akan membantu dia dalam melakukan istinbat hukum, dan jelas, ya. Demikian juga bagi para peneliti yang lainnya, mengkaji usul fikih itu dapat membantu melakukan tarjih. Tarjih artinya melihat antara dua dalil mana yang lebih kuat, ya, yang lebih unggul. Kemudian dan tahrij. Tahrij itu artinya apa? Tahrij artinya mengeluarkan, oh ternyata yang lebih kuat ini. Oke, inilah yang kita ambil. Nah, itu dari mana didapatnya? Dari pendapat para fuqaha. Misalnya ketika sholat mengangkat tangan Allahu Akbar misalnya, itu beda-beda. Atau meletakkannya itu kan beda-beda. Ada yang mengangkat tangan sepundak, ada yang sampai telinga, ada yang cukup sampai di dada, ya, bahkan ada yang tidak angkat tangan sama sekali. Nah, itu nanti ditahrij tuh, ya, ditahrij. Oh, dalilnya ini, oh yang lebih kuat adalah begini, maka kita pakai yang ini aja yang lebih kuat. Nah, itu dari pendapat para fuqaha tadi, dari pendapat para mujtahid tadi, bisa dikaji oleh para peneliti. Nah, kemudian lebih lanjut dari itu nanti bisa juga manfaat dalam ijtihad ini membantu mujtahid menyelesaikan persoalan hukum yang baru muncul di masyarakat. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan adanya maslahat, dengan adanya kebutuhan, baik itu terkait individu maupun yang sosial. Nah, ini kan semuanya tidak terdapat dalam Quran dan hadis karena memang sudah tidak ada, sudah terhenti. Nah, para mujtahid itulah nanti yang akan melakukannya. Dan itu tidak akan mungkin dilakukan, hukumnya tidak akan mungkin bisa dikeluarkan atau bisa ditemukan atau tidak bisa disimpulkan kecuali setelah mereka para mujtahid itu mengetahui kaidah-kaidah usul dan juga menemukan yang namanya illat. Illat itu artinya alasan, ya, menemukan illat-illat hukum. Nah, kalau misalnya nanti belum jelas, kita bisa lihat lagi nanti ketika kita sudah belajar tentang masing-masing sumber hukum tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, manfaat dalam perbandingan hukum. Di era kehidupan kontemporer seperti sekarang kita ini, ya, yang hampir semua sektor kehidupan saling terkait, masa globalisasi katanya, ya kan?
Itu penting, melakukan perbandingan itu penting, ya, terutama terhadap persoalan hukum. Nah, itu penting sekali. Lakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya di masa sekarang itu sangat penting, ya. Baik dalam konteks untuk mazhab itu sendiri maupun dalam konteks yang berlaku secara umum untuk yang lainnya. Nah, kita pengen tahu kebenaran mazhab kita, atau kita pengen tahu kekuatan mazhab kita dibandingkan dengan mazhab yang lain. Ini kan harus dibandingkan nih, sehingga kita menjadi yakin ketika melaksanakan ibadah. Nah, untuk membandingkan itu, maka pasti kita memerlukan kaidah usul fikih. Nggak bisa kita mengabaikan kaidah-kaidah itu, pasti kita perlukan. Ya, paham ini? Jadi untuk melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab lain, atau satu pendapat dengan pendapat lain di masa sekarang, itu harus dengan mengetahui kaidah usul fikih. Karena kalau tidak mengetahui itu, susah kita untuk menentukannya. Dengan kaidah-kaidah itu, seseorang dapat melakukan perbandingan yang mendalam terhadap berbagai perselisihan, terhadap berbagai ikhtilaf yang ada, sehingga akhirnya dapat mengambil kesimpulan, oh yang ini yang lebih kuat, udah kalau gitu aku ibadah pakai yang ini aja, nggak pakai yang itu. Nah, itu boleh, ya, kalau kita sudah memahami yang namanya usul fikih. Mungkin kalau kita semuanya nggak sampai ke situ, tapi paling tidak ada dasar-dasarnya, sehingga nanti suatu saat ketika kalian sudah besar, atau ketika kalian kuliah, atau kalian menjadi seorang ulama, itu akan lebih mudah lagi, ya, mempelajarinya. Karena apa? Dasarnya sudah ada. Sesuatu kalau sudah ada dasarnya, insya Allah pengembangannya akan lebih mudah. Paham ya? Nah, ini yang keempat. Yang terakhir menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu manfaat keagamaan. Manfaat ini adalah manfaat yang paling penting nih dari mempelajari usul fikih. Kenapa? Karena kita akan mengetahui hukum-hukum Allah, sehingga dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, kita dapat menunaikan sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Itulah yang akan menjadi penyebab atau penentu kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kita melaksanakan sesuatu, kalau kita tidak tahu dasar hukumnya, lalu kita salah melaksanakannya, ini kan bahaya, ya. Nah, kita kan bukan mujtahid, kita nggak bisa mengetahui hukum. Makanya kita ikut para imam mazhab, ya. Makanya kita ikut para ulama kita, para guru-guru kita, sehingga semuanya nanti bisa bertanggung jawab, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu jelas ya? Jelas, itulah manfaat-manfaat usul fikih. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Selesai berarti sudah faidah. Ya, kita kembali. Ghayatu ta'allumi ilmi usulul fikhi. Sekarang kalau kita sudah belajar kepentingannya, ahamiyahnya, kita sudah belajar manfaatnya, sekarang tujuannya ghayatu ta'allumi ilmi usulil fikhi wastimdaduhu. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih dan sumber pengambilan ilmu usul fikih. Itu kita akan belajar sekarang. Ini ghayatu ta'allumi ilmi usulil fikhi. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih wastimdaduhu, dan juga sumber-sumber pengambilan ilmu usul fikih. Ghayahnya dulu. Ghayah itu adalah tujuan, batas, ya. Seperti haddun juga artinya batas. Tujuan daripada ilmu usul fikih kita akan lihat sekarang. Ini bukunya, ya, sekedar buku. Kemudian apa itu tujuannya? Nah, ini ghayatu ilmi usulil fikhi. Tujuan daripada ilmu usul fikih hiya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah wal amal biha, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dan mengamalkan hukum-hukum syariat tersebut, atau mengetahui hukum-hukum syariat dan melakukan satu perbuatan dengan berdasarkan hukum-hukum syariat yang sudah diketahui tadi. Seperti itu. Kenapa demikian? Li'annal amal al-mabniya 'alal ilmi sahih huwa al-muwassil li sa'adatid dunya wal akhirah. Karena perbuatan atau amal yang didasarkan
berdasarkan ilmu yang benar, itulah yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Oke, kita lanjut. Goya sudah berarti istimdad. Istimdadu ta'allumi ilmi usulil fikhi. Nah, ini yang terakhir. Istimdadu ta'allumi ilmi usulil fikhi. Ya. Apa itu arti istimdadu? Istimdadu artinya pengambilan sumber. Dari mana para ulama mengambil sumber ilmu usulul fikih? Nah, kita akan lihat di sini. Yang tadi goyah sudah, yang di bawahnya. Amma istamadda ulama'una usulul fikhi. Adapun para ulama itu mengambil sumber untuk usul fikih min haqaiqil ahkami syar'iyyah wa tasawwuratiha, daripada hakikat atau fakta-fakta hukum syariat dan juga hal-hal yang dicakup oleh hukum-hukum syariat tersebut. La min juz'iyyatiha, bukan dari bagian-bagiannya, tapi dari pongkol-pongkol hukum syariat, dari pangkalnya, dari hakikatnya, faktual, ya. Haqaiq itu faktual, hakikat. Wa min ilmil kalam, dan juga dari ilmu kalam. Ayat ilmu tauhid, ilmu kalam itu adalah nama lain daripada ilmu tauhid, atau nama lainnya lagi ada namanya ilmu usuluddin. Kenapa demikian? Kenapa perlu ya mempelajari hukum-hukum syariat dari ilmu tauhid? Li'annal ilzama bil Qur'ani was sunnah, karena kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Quran dan sunnah itu berasal dari zat yang telah mewajibkan kita untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu wahuwallahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Wastamaddu aidan katsiran min qawaidil istinbat min al-lughah al-arabiyyah, dan para ulama juga banyak mengambil sumber dari kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, kaidah-kaidah pokok dalam bahasa Arab. Allati ja'a bihal Qur'an was sunnah, yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Dari kaidah-kaidah bahasa Arab itu mereka bisa mengetahui makna ayat, mereka bisa mengetahui maksud hadis. Fabil lughah, nah, dengan bahasa itu na'rifu maqasidash syariah, kita bisa mengetahui maksud daripada syariat. Wa bihima, dan dengan keduanya itu yatamakkanul mujtahid min ma'rifatil haqiqah, mujtahid akan mampu mengetahui hakikat, wal majaz, juga dapat mengetahui al-majaz. Al-majaz artinya kiasan, dan dapat mengetahui as-sharih, al-kinayah, al-umum, al-khusus. Ini nama macam-macam ilmu bahasa. Kalau al-haqiqah, al-majaz, as-sharih, al-kinayah ini semuanya masuk ke dalam ilmu balaghah. Al-umum wal khusus nanti mungkin masuk ke dalam ilmu tafsir, bagaimana jalika, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya bisa diketahui dari bahasa, ya. Oke. Selesai sudah apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Abi sengaja membahas ini sekarang, dan ini Abi bahas secara singkat supaya setelah ini Abi bisa upload, ya, dan kalian juga bisa belajar langsung. Baik, cukup itu sekian ya. Oke, silakan nanti kalian seperti biasa kalian tulis absen, kemudian kalian screenshot di menit ke-30, sampai nggak ini 30 menit, Abi juga nggak tahu. Setelah itu kalian kirim ke WA Abi. Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Love you always.